Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam itu, malamnya ke-11 bulan Sya'ban, kita masih dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, masih dapat awak melaksanakan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan kadar awak pada malam itu terutama lagi ditambah dengan posisi awak dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan rezekinya kepada bersama. Amin. Salawat mengirimkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan siapapun yang senantiasa mengucapkan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, awalnya pada bulan Sya'ban, setelah Sya'ban adalah Ramadan. Hingga sekitar 12 November lagi masuk pada bulan suci Ramadan. Sesuai dengan tema kaji awal dahulu tentang akidah dan akhlak, dan sesuai dengan janji awal dulu tentang akan menyampaikan masalah tentang kematian, maka pada malam itu ulangi kembali sesuai dengan tema Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nas washtaqqa lahu a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya jika seandainya suatu saat zulzilatil ardu zilzalaha, bumi diguncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan segala isinya, wa qala insanu ma laha, manusia berkata, ya Allah, apa yang terjadi pada hari ini Allah? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan kisahnya, bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Tuhan telah berfirman, yauma idzin yasdurun nas asyraqat bi a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu bumi menceritakan bahwasanya manusia ketika itu akan melihat segala apapun yang ia kerjakan selama atas dunia ini. Siapapun yang berbuat kebaikan walaupun itu sebesar zarah, dia akan mendapatkannya. Dan siapapun yang mengerjakan sebuah kejahatan, maka dia akan mendapatkannya juga. Jadi kondisi ketiga itu, ketika hari berbangkit, ketika dunia ini kiamat, maka manusia semuanya dan awak saudara-saudara akan menengok apapun yang awak lakukan dalam kehidupan dunia ini, walaupun itu hanya sebesar zarah. Zarah itu lebih kecil dari pasir yang pada kita, atau sebesar atom. Itu kebaikan yang akan dilakukan dan akan didapatkan oleh seorang hamba
perkara dia pada hari kiamat. Dari kebaikan dari keburukan pun keburukan. Permasalahannya di yaumil kiamat. Di yaumil wallahu a'lam. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tetapi tanda-tandanya bahwa dunia ini sudah menuju hari kiamat sudah dekat. Tanda-tandanya sudah ada. Lalu kalau seandainya kiamat itu belum dapat dipastikan oleh manusia, namun yang jelas dan yang pasti manusia pasti mati. Awal sebab pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ini pertanyaannya, di antara awak yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini awak diberi contoh oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah dari Bani Umayyah. Beliau pertama menyatakan, saya adalah orang yang sangat ambisius. Ambisius kenapa? Dahulu saya ingin memperistri putri dari seorang raja, dari seorang khalifah, maka aku pun mendapatkan. Itu bukan Aziz. Lalu aku ingin setelah mendapatkan putri raja, aku ingin menjadi seorang gubernur. Lalu gubernur pun dapat aku peroleh, itu gubernur Madinah. Lalu setelah aku menjadi gubernur, aku ingin mendapatkan jabatan khalifah. Lalu pun jabatan khalifah diperoleh. Itu Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dalam Islam. Inilah yang pertama memerintahkan agar hadis Rasulullah SAW dibukukan tahun 1999 sampai 101 Hijriah. Hanya 3 tahun menjabat sebagai khalifah. Lalu apa kata Umar setelah itu? Lalu setelah aku mendapatkan jabatan gubernur dan khalifah, aku ingin agar Allah bisa masukkan aku ke dalam surganya. Kenapa disebut oleh Umar bin Abdul Aziz orang yang sangat ambisius untuk jabatan? Maka jabatan akhirnya adalah masuk surga. Karena itulah keinginan dari seorang hamba, keinginan Allah bersama, agar trompet akhir awal Islam yang betul-betul abadi itu di surga dan bukan di neraka. Karena jabatan-jabatan jadi gubernur paling lama 10 tahun. Kalau ditaruh jadi presiden 10 tahun. Itu tidak mau jadi rakyat biasa. Paling umur awal paling tinggi 62 tahun. Dari beberapa orang kematian di kampung awal ditengok bahwa paling tinggi nampaknya baru 90 tahun. Dan hanya satu yang PhD 1-2. Dan kenapa surga yang menjadi tujuan terakhir? Karena itu yang lebih abadi, itu yang lebih kekal. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya seorang manusia jika dia menginginkan kehidupan dunia ini, maka ini akan terdekat. Tetapi siapapun yang menginginkan akhirat, ini akan pun mendapatkan. Tetapi siapa yang keduanya, manusia itu pasti akan mendapatkan. Tapi jauhnya gimana? Jauhnya dunia dicari. Kalau husnul dunia akan datang. Husnul akhirat pasti datang. Manusia itu sesuai dengan niat. Kalau niatnya masuk surga, ini akan beroleh. Tetapi ini tadi harus diiringi, dibarengi dengan amal yang soleh. Ibu-ibu dan bapak
dimuliakan. Ini permasalahannya ketika manusia akan menghadapi sakratul maut. Ketika manusia akan menghadapi sakratul maut, apa yang terjadi? Yang pertama, bisa langsung praktek jenazah. Ketika manusia akan menghadapi sakratul maut, pertama ini awal harus hadapkan ke kiblat. Jadi orang yang akan meninggal dunia itu bagi ahli warisnya supaya yang akan mati itu dihadapkan ke kiblat. Setelah itu apa yang harus dilakukan ketika manusia itu akan setelah dihadapkan ke kiblat? Lalu iringinya untuk mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Supaya apa? Supaya walaupun ia nampaknya nak mendamai, tetapi hakikatnya bisikan-bisikan itu terus senantiasa mengaduk. Baik bisikan malaikat, bisikan setan, itu pasti ada tahu. Maka ketika itulah setan pun menyeru, ya Allah, biarkan saya mengganggu kehidupan anak manusia itu sampai akhir ajalnya itu ditarik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pun walaupun uang itu masih akan sakratul maut, iblis pun setan pun pasti akan mengganggu. Makanya diperintahkan awak, disunnahkan bagi awak untuk senantiasa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada si yang akan meninggal. Makanya kalau dahulu ada seorang ahli ibadah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika dia beribadah, tiba-tiba saja ada orang lain yang lebih dahulu daripada dia dalam beribadah. Kalau dahulu biasanya menyampaikan masjid untuk semua yang mendoakan kerja orang, tiba-tiba ketika itu ada seorang yang lebih dahulu datang ke masjid itu jam 6:05. Ketika besoknya di Pacabat datang ada puluh yang lebih dahulu daripada itu. Sehingga dia berpikir, siapalah orang yang datang ke tempat itu? Oh, ahli ibadah. Sehingga ketika itu yang ahli ibadah kau bertanya kepada orang tadi, wahai Tuhan, kenapa engkau lebih suka, lebih cepat datang ke masjid daripada saya? Kalau dahulu dari datang ke masjid, kini engkau yang lebih dahulu daripada saya. Apa sebab rahasia yang engkau peroleh sehingga engkau datang mencari masjid? Maka sang ahli ibadah pun disampaikan oleh si manusia tadi, hei si fulan, wahai orang yang ahli ibadah, ketahuilah saya dulu adalah orang yang suka sekali berbuat maksiat. Tetapi ketika itu saya insaf, saya sadar. Ketika saya sadar, langsung saya mau berusaha beribadah sebaik-baiknya, mengganti kesalahan-kesalahanku yang selama itu. Kini kalau aku tengok Tuan tadi, engkau dari kau mulai remaja, pemuda, maka nampak bersalah. Akhirnya ikutilah langkah-langkahnya. Engkau berbuat sebuah kejahatan, lalu engkau bertobat. Ketika itulah terasa nikmatnya beribadah. Kalau begitu itu apa itu? Dah, Rasulullah menasihatkan sebelum kau sakit. Nah, Rasulullah pakai mata, memandang dulu nak pakai kacamata. Bapak Rasulullah ketika awak pakai kacamata. Lah, asal nengok saya pun nampak tulisannya. Dahulu nak kau awak tengok saya kan? Rasulullah itu mau pakai kacamata kan? Nak memakai kacamata, dipakai kacamata raya. Nak tak selamatnya awak itu berangkat kecuali awak kalau mulai sakit-sakitan. Lalu maka kata Nabi Sallallahu, jagalah yang 5 sebentar yang 5. Maka seandainya ada antara awak yang malu mulai ibadah haji, umurnya sekian, maka teruslah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan saat Allah akan mudahkan baginya seperti itu.
Sebab apa? Sebab kalau seandainya tauhibat yang mau mengawal keinginan awak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, awak ke tanah suci dan ke tanah suci. Jangan sempat puluh awak yang digotong oleh Allah untuk tawaf. Digotong Tuhan diiring Allah, awak dulu untuk siapa? Untuk sa'i. Dibuat uang dari Mekah ke Madinah naik motor dan sebagainya. Jadi kata saya kata yang manusia tadi, jika engkau ingin mendapatkan sebuah kenikmatan, buatlah dosa terus bertobat Allah Subhanahu wa taala. Agar namanya nak pernah belajar yang itu tergiur pula nak melakukan sebuah perbuatan dosa. Berdosa apa yang ajak dengan kaki itu? Apa yang harus saya lakukan? Betul kata yang saya tadi. Tolong lakukan yang kata bunuh uang. Setelah bunuh uang itu, kau bertahu bertobat. Membunuh uang, tak payah. Tak bisa. Harus yang lain. Kalau kau tak mau membunuh orang, silakan zinahi orang. Parah, tak bisa dilakukan. Ya, biasa beribadah, sopan saja. Ayat ketiga, cukuplah kau minum minuman khamar. Kalau minum khamar, kau bisa lakukannya. Dia ada minum khamar. Ternyata ketika itu, setelah dia minum khamar, terjadilah mabuk. Setelah mabuk, akhirnya ada orang melihatnya, ditangkap orang tadi. Namun ternyata adalah seorang perempuan di perkosanya. Sehingga ketika itu tak tangkap pula dari masyarakat dan dia sudah takut tadi yang melihatnya dihukum pula. Tiba-tiba dilakukan sebuah kesalahan. Akibat apa? Uang ilmu. Jadi nampaknya sakit bukan sebuah kesalahan. Kau pasti kan? Jadi yang kalau minum khamar, cukuplah minum khamar sakit. Tapi kan engkau tahu rasakan juga kalau pada khamar itu. Padahal hakikatnya ketika itu, nah itu ujung-ujungnya. Khamar minum mabuk, manusia perempuan diperkosa, akhirnya dia membunuh uang yang menengoknya memperkosa. Kemudian ketika itu akhirnya ditangkap. Ketika ditangkap itulah yang kata dijatuhi hukuman mati. Dan ketika si Al-Gojo hendak menebas kepalanya, setan pun masih datang kepadanya. Wahai si fulan, ketahuilah bahwa engkau sekarang telah tertangkap, telah akan dijatuhi hukuman mati. Mohonlah engkau untuk mengakuinya sebagai Tuhan juga sekali saja. Akhirnya sebagai Tuhan dan akan lompat orang ini dari hukuman mati. Lalu katanya, tidak, saya tidak mau tergoda dan engkau yang kedua kalinya karena saya tahu engkau adalah setan. Kini kalau tak ikut saya, cepat jangan dikau. Di pola dari bos tadi, dia akan terput ditanding dengan tadi. Aku tidak bisa melakukan ini. Mau tak cepat jawab dengan mau anda mengaku dia sebagai Tuhan. Cukup sekali saja kau bertobat dan ketika itu pun untuk akan langsung terbebas dari apa itu. Itulah namanya godaan. Ketika itu akhirnya muncullah sebuah pengakuan. Baiklah, saya mengaku sebagai Tuhan saya. Ketika di mana bercerai itu tiba-tiba pisahlah antara mereka berdua. Akhirnya mati dalam tembus. Itulah gunanya setan menggoda manusia sampai akhir kematian. Jadi ketika manusia kembali ada kawan, ketika manusia itu iringi dengan ayat-ayat Al-Quran, hakikatnya untuk mengingatkan si calon penggantinya akan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah mengatakan siapapun yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Siapapun yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tetapi permasalahannya ketika itu manusia itu dikelilingi oleh berbagai macam hawa, berbagai macam nafsu, maka diri itu bantu diketahui untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nampak adalah sekedar namanya tentang syakaratul maut itu, tentang payahnya mati itu. Ketika syakaratul maut
Yang pertama yang dicabut nyawa itu dari mana? Dari kaki itu dari palu ke bawah, kaki sampai kepala. Nyawa dicabut ketika itu oleh malaikat. Serohim adalah dari kaki. Jadi dari kaki itu dimulai diremut nyawa secara perlahan-lahan, secara tegas, tergantung dengan amal Allah. Jadi kalau Allah ajak amal dalam kehidupan dunia Allah, pasti malaikat akan berusaha semungkin mencarinya. Tetapi ketika Allah tak berbuat baik dalam kehidupan dunia Allah, jangan mereka masjid, jangan baca Al-Quran, jangan berbuat baik pada manusia lainnya, pasti malaikat Israel itu mencabut nyawa dengan sekeras itu. Mulai dari kaki. Ketika dari kaki itu sampai kepada boti, sampai kepada boti itu sampai kepada kaku. Ketika itu Allah SWT berkata, jika betis antara betis telah bertemu, setelah di saat itu ketika nyawa manusia itu sudah bertemu pada boti. Ketika itu Allah turun, mereka di sana terus mencabut nyawanya sampai ke kawin, terus dan akhirnya sampai kepada tenggorokan. Di sekolah terakhir awal bisa menyebut la ilaha illallah atau tidaknya, itu adalah ketika malaikat itu meletakkan nyawa di roh dan nyawa. Kalaulah sampai di situ, maka ada sebuah pertanyaan, mungkinkah awak akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampai di kerumunan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah taubat lagi. Jadi bila masuk sebelum sampai ke tenggorokan, sebelum sampai di dalam, lalu bertobatlah sebelum itu. Aku ahli lisan. Maka itu pertanyaan, apa ahli lisan? Kini permasalahannya, ketika sampai di tenggorokan, manusia diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang akan ditemuinya di akhirat, apakah surga ataupun neraka. Lalu malaikat pun terus mencabut nyawanya sampai kaki palunya. Itulah yang namanya ruh yang diambil oleh malaikat dari badan awak, dan ruh ikolah yang akan dikemas dan dibawa kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab ruh itu adalah milik Allah. Yas'aluna anil ruh min amrillah. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah milik Allah Subhanahu dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selama ruh masih pada awak, ruh masih pada awak, pertanyaannya ruh itu kan diciptakan dulu. Ketika awak mau masuk 6 bulan, atau 4 bulan, ruh itu diciptakan. Ruh itu diciptakan kepada janin, dan ruh yang telah masuk ke janin itu namanya nafsun, dan nafsun itu karena telah bercampur dengan manusia maka namanya nafsun nafas. Itu akhirnya ketika ruh itu ditiupkan pada sebuah janin, janin itu akhirnya bernafas. Bapak dan ibu yang kami muliakan, akhirnya pertanyaannya adalah selesai itu apa yang mesti dilakukan oleh manusia ketika ruh tadi telah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh tadi diawat bentangkan, diletakkan menghadap kiblat. Setelah itu diupayakan agar disegerakan untuk ruh tersebut, jasad tersebut, mayat tersebut untuk dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Nah, jadi para masalahnya ada yang bertanya, kenapa tidak bisa diperlakukan? Allah Taala menyatakan, jika seandainya saya telah menjadi seorang khalifah, kalau dahulu ambolnya kuatkan ambolnya 60 juta, ambolnya hai panjang, tapi masih kasar sebelum jadi khalifah. Tapi setelah jadi khalifah diberi kain dengan harga sekian rupiah, anu pegangnya ikut kain yang paling panjang dari temunya. Kini coba kalian bayangkan, kini generasi ini kalian orang masih
sendal dan memberikan kain. Oh, kain satu rahmi dengan sebagai khalifah. Tapi satu saat cukup benar-benar. Kalau seandainya begini kok, latih kau aila mati, aku masih mengawal dan mengalah. Ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau berkawan dengan orang yang telah mati selama 3 hari? Siapa tangan? Latih iman mayat lagi. Ada orang modelnya sampai itu ya. Nak kata. Bahkan jika seandainya awak disuguhi dengan sebuah kenyataan, itu di situ ada sebuah rumah. Rumah itu ada yang mengemudi dalamnya. Sekah waktu rumah dengan waktunya miring, mati dalamnya dengan konsepnya mengemudi. Ataupun rumah itu dibunuh oleh seorang penghuninya, oleh seorang penyambut dibunuh semuanya. Orang itu juga mati dalam rumah. Dan rumah itu hanya diculik. Siapa yang akan ngomong membeli? Walaupun itu adalah kenapa? Alasannya apa? Ini kembali tadi. Ketika awak sedang dalam keadaan seperti maut tadi, sedang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka awak itu akhirnya dibaringkan dan diupayakan untuk dimandikan. Kini untuk memandikan itu kan ada wajib khusus juga. Untuk memandikan mayat. Memandikan mayat. Yang pertama, syarat wajib memandikan mayat itu apa? Yang pertama, memandikan mayat itu syaratnya adalah orang yang tidak pernah bisa baca itu tentang keadaan mayat itu. Seberapapun hal keadaan mayat tidak boleh disentuh. Itu adalah sebuah rahasia. Yang kedua, seorang yang akan memandikan mayat itu adalah orang-orang yang jelas keberaniannya dan jelas ketahanan fisiknya. Dan tidak bisa sembarangan orang bisa memandikan mayat. Maka yang sakit umpamanya ataupun yang sedang dalam keadaan lemah fisiknya itu tidak dianjurkan untuk memandikan seorang mayat. Kalau aku sedih, mohon maaf, untuk memandikan mayat itu belum sanggup. Sanggupnya bukan untuk teori, tetapi masalahnya poin ketahanan. Karena mayat kalau seandainya sudah berusia 6 jam ke atas, itu mayat akan mengeluarkan bau-bauan atau penciuman yang elok itu akan disengatnya. Apalagi sampai mayat itu berumur 1 hari. Ayat malam itu kan mulai rasa daunnya, apalagi sempat satu hari. Kemudian yang wajib ketika memandikan mayat adalah membuat mayat itu bersih. Bobok supaya dia merosot. Ini namanya di situ ada mayat, namanya awak letakkan mayat itu di tempatnya. Ya, usahakan juga dia menghadap kiblat dan usahakan untuk diberi penutup sekitarnya. Dan ketiga itu yang memandikan itu wajib yang pertama membersihkan kotoran-kotoran yang ada tubuhnya. Ya, membersihkan kotoran-kotoran. Setelah itu ya dialirkan masalah mandikan bahwa mengalirkan air ke seluruh tubuh, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tapi caranya bagaimana? Itulah yang dinamakan dengan mandi 9. Itu 3 kali dari atas sampai ke bawah, kemudian 3 kali dari samping, balikkan 3 kali dari samping kiri, 3 kali dari atas, 3 kali dari samping kanan, 3 kali dari samping kiri. Itu namanya mandi 9.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah itu gimana lagi? Setelah mayat itu awak selesaikan di tempat mandian, telah dibersihkan semuanya, telah diwudukkan. Setelah mandikan itu, ya jelas sengaja aku mandikan mayat ini adalah mandi wajib. Itu wajib diniatkan oleh yang memandikan. Saya memandikan mayat ini adalah untuk mengangkat hadas besarnya sebagai sebuah kewajiban baginya lillahi ta'ala. Jadi itu harus dibacakannya itu oleh yang memandikan mayat. Setelah itu, setelah selesai mandikan seperti itu, selesai untuk diwudukkan, akhirnya mulai untuk dikafani. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itu kerja awak lagi sebenarnya. Jika jawab dalam kehidupan itu lagi, ketika awak tulang, ruh awak belajar. Untuk beramal awak lagi maksudnya, untuk menambah ibadah lagi maksudnya. Kini bila maksudnya menambah ibadah, menambah amalan-amalan itu adalah ketika awak berhasil. Ketika itu awak dah mulai dicabut nyawanya, itu uang soto yang mengocok. Mengapa uang yang mandikan, mengkapani awak mengenai pakaian awak, uang yang mengkapani, mengumpulkan awak uang mengumpulkan, membuang posisi uang yang membuang. Nah, joko dosa sini. Kini kalau bagi Yusodo, kalau seandainya orang manusia itu orang menengok uang yang telah meninggal dunia, pasti berarti inyoki dia mati. Setelah itu siapa yang akan mati setelah ini? Bagi kita awak yang akan mati setelah itu. Kalau awak yang mati, apa yang akan berbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaannya. Sehingga bagi ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat sebuah kebaikan, walaupun sebesar zarah, ini akan memang. Maka pada hadis Rasulullah SAW, tatkala seorang itu meninggal, dia mukmin, malaikat akan mencabut nyawanya secara perlahan-lahan. Tetapi seperlahan-lahan kata malaikat mencabut nyawa itu, namun sakit mati itu lebih parah daripada sobekan pisau, sobekan parah ketika awal itu masih hidup. Disobek berkali-kali. Sudah itu kono osolen. Ataupun ada sebuah kain mata panjang dikaitkannya ke dalam tubuh awak, diegang satu kuenya, tagih kuliah, dimosok dia ditegang. Itulah osolen sakit kematian itu. Maka bagi orang yang beriman, tatkala dia meninggal, pasti ketika itu kena apanya ingat cuma akan memandang kaki, menengok apa yang akan dapatkan di akhir nanti. Tetapi manusia yang dalam kehidupan dunianya itu senantiasa berbuat kejahatan. Ketika itu kalau lama waktunya menengok kaki, menengok azab, sehingga ketika itulah akhirnya apa? Yang menengok pun uang yang ada itu pun tapi menengok yang meninggalnya. Kenapa? Yang ditengoknya itu adalah tentang neraka. Maka ketika itu telah mengangkatnya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir li fulan warham darajatahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itulah harus menutupi mantonya yang sedang berangkat. Jadi orang-orang kalau sampai permulaan akhirnya tak bisa tertutup ya. Sebab gerakan mata ya maupun gerakan tubuh kalau seandainya lagi kalau tak segitu akhirnya tidak bisa untuk dikembalikan kepada apa yang awak inginkan. Maka ketika itulah kenapa uang-uang yang mati ini semoga diwai, maka ketika akhirnya diangkat katanya sampai pun dikatakan tidak bisa kan itu diduit kalau seandainya kalau seandainya uang yang telah tiba tadi dalam keadaan membengkokkan kakinya dan itu pun telah lama, tidak
sama dengan yang telah sakit parah, yang kakinya ditongkatkan, akhirnya ketika kematian itu tidak bisa untuk diluluhkan. Bagaimana kalau yang kami gunakan? Oleh karena kematian itulah pasti datangnya, maka sebuah pernyataan oleh Rasulullah SAW menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Allah harus senantiasa ingin akan kematian kau. Berdoa Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah dari segala azab. Yang kedua adalah Allahumma inni as'aluka salamatan diri wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qabla al-maut, dan taubatkanlah saya ya Allah sebelum kematian ini, sebelum engkau mulai bertobat bersama atau bertobat wa rahmatan inda maut. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang Allah ketika saya mati. Wa taubatan wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan berilah ampunan kepada Allah ketika saya telah meninggal dunia. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah penderitaan saya Allah dari sakarat maut, dari sakarat maut. Ringankanlah ya Allah, ringankanlah. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Maka bagi awal yang sebagai imam bagaimana secara perlahan-lahan dan tanpa kecapean Allah mengenal kasih itu. Dan Allah hawwin 'alaina fi syakaratil maut, dan keluar sampai Allah mengenal. Itulah harapan awak bersama, sehingga ketika menengok imam senantiasa pasangan itu, awak yang meskipun tidak bisa tuli baca, awak yang tidak bisa tuli baca, kalau seandainya awak menengok imam membacakan doa wa tawidan berulang-ulang, pasti akan dapat. Terulang lagi, bagaimanapun doa seorang jamaah tidak bisa tulis dan baca, tapi dia masih bisa dengar di dalam imam itu berdoa Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir doa di mukari saya semalam di dalam doa itu pasti ada. Jadi terakhir kami sampaikan, oleh sebab itu kematian itu pasti datangnya. Kini pertanyaannya bilo, karena bilo itu tidak tua tak muda, saudara-saudara bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika datangnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan dan bisa tidak untuk dimundurkan. Wa in kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu bersembunyi di sebuah benteng yang sangat kuat. Nah, malaikat itu bisa masuk, kan? Malaikat bisa masuk mencabut nyawa walaupun awak adalah benteng yang sangat kuat sekali. Oleh karena itu, mari sama-sama awak senantiasa bertobat kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama awak juga kepada awak. Semoga mudahan awak itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya serta hidayahnya, dan senantiasa tetap taat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana al-haqqu haqqan warzuqna ya Allah. Tunjukkan kepada Allah yang hak itu melayan wa al-batila batilan warzuqna istinadah, dan tunjukkanlah saya Allah yang buruk itu adalah buruk, dan jangan saya pernah bisa melaksanakannya. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.